dibilang baikan lagi, untuk memaafkan iya, tapi untuk balikan kayaknya sudah tidak. Hai, saya Kerkabuna buat kalian semuanya. Sebelum kita lanjutkan video barusan, di sini ada kabar gembira, kabar yang paling penting buat kalian semuanya. Nah, di sini gua akan tunjukkan ada platform investasi yang trending, yang adil dan terpercaya. Nah, buat kalian semuanya, bantu gue untuk mendapatkan income tambahan. Nah, di sini ada income tambahan namanya itu Binomo. Nah, Binomo ini adalah salah satu aplikasi investasi yang trending dan yang adil. Kita harus pelajari dulu nih, ya kan? Baru kita analisa seperti apakah arah grafiknya dan melihat apakah grafiknya akan naik ataukah turun. Nah, di sini aku akan mulai invest dari 1,4 juta rupiah, dan di sini juga aku akan pilih naik atau turun. Nah, aku akan pilih salah satunya ya guys. Nah, kita mulai ya. Nah guys, sekarang gue sudah ada di aplikasi Binomonya. Nah, ini gue mau invest $100 atau bisa dikata 1,4 juta rupiah. Nah, ini terus naik. Yes, berhasil nih guys, dapat income tambahan. Investasi Binomo bisa banget buat jadi aktivitas baru gue, dan untuk mendapatkan income tambahan, kamu bisa mulai dengan modal Rp14.000. Kamu bisa berpotensi mendapatkan income tambahan. Untuk kamu yang mau investasi di Binomo ini, wajib banget berusia 18 tahun ke atas ya guys. Nah, ingat, yang namanya investasi emang ada resikonya. Jadi modal kalian bisa beresiko juga. Khusus buat kalian, gua ada kode promo nih. Kode promonya ada di bawah sini. Nah, kode promo ini untuk mendapatkan bonus deposit di akun kamu masing-masing. Jadi tunggu apa lagi? Yuk langsung download sekarang juga aplikasi Binomo, atau klik link yang ada di deskripsi aku di bawah sini. Binomo, trending yang adil untuk ke semua orang. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja kalian download sekarang juga aplikasinya di Binomo biar makin keren. Back to my channel YouTube gue di Kulkini Aruk. Nah, hari ini gue lagi akan membacakan Q&A dari kalian semuanya, pertanyaan-pertanyaan masuk, karena dari kemarin gue sudah memposting kayak pertanyaan yang kalian berikan kepada saya melalui lewat Instagram, Instastory, dan kali ini seperti janji saya akan membacakan pertanyaan kalian yang sudah masuk dan akan saya jawab di channel YouTube gue di Gokilnya Arul. Nah, siap-siap siapakah yang beruntung yang saya jawab pertanyaannya di sini, dan saya akan sebutkan nama kalian di sini juga. Oke, ini dari siapa ya ini ya? Oh, ini ada dari Veronica. Nah, ini ada Veronica ya. Ini Veronica bertanya. Ini sebenarnya sih pertanyaan-pertanyaan yang udah laule, yang tidak perlu dibahas dan tidak perlu dipertanyakan lagi, karena seluruh Indonesia sudah mengetahuinya, ya kan? Kenapa bisa berantem sama artis yang suka huru-hara? Artis yang suka huru-hara. Berarti kalian pengikut baru yang baru melihat postingan-postingan yang sudah laule, akhirnya kalian mempertanyakan itu. Sebenarnya gue nggak mau bahas di sini, tapi mungkin kalian pengikut baru, jadi saya jelaskan. Kalau untuk dibilang baikan lagi, untuk memaafkan iya, tapi untuk balikan kayaknya sudah tidak. Jawab tidak lagi. Tuh ada iklan, ada ketok-ketokan kayak somai. Oke, lanjut di pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada dari Rika Dedevi 1389. Nah, Kak Arul rencananya ingin menikah kapan? Kalau ditanya menikah kapan, insya Allah nanti ya, karena harus itu membutuhkan modal ya, modal nikah. Mungkin kalau menikah itu benar-benar harus
apa ya, mempersiapkan dengan matang, harus mempunyai suatu masa depan yang panjang yang harus dilalui, ya kan, res. Ya udahlah ya, nggak usah nanya tentang pernikahan. Riwa. Lanjut kita dengan pertanyaan berikutnya dari siapa nih? Kiranti 2000. Nah, Kak Arul, kapan catatan si Nurul tayang lagi? Kalau ditanya untuk tayang lagi, insya Allah secepatnya. Kenapa? Nih, banyak banget yang nanya catatan si Nurul personilnya itu pada berantem nggak sih? Kok jarang ketemu lagi, terus jarang bikin konten lagi. Jadi di sini saya pertegaskan, personil catatan si Nurul tidak ada beranteman, cuman masing-masing punya kesibukan, terus masing-masing juga kerja, dan kalaupun ada yang tidak kerja, yang lainnya itu pada kerja, pada sibuk, jadi nggak klop tuh. Jadi ada Haikal lewat nih di belakang, kalian bisa lihat tuh ngejongkok, karena gua nggak bikin YouTube itu, jadi cuma melewat di situ. Mohon maaf, udah lewatnya kayak buaya. Ya udah, kita lewat lagi, kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Ini ada Alisa_SA. Nah, kenapa nggak kerja kayak orang-orang biasa, kayak kantoran gitu? Takut turun pamor ya? Menurut gue ya, kalau ditanya untuk turun pamor, sebenarnya bukan hal apa ya, bukan masalah takut turun pamor gini. Kalau kita kerja itu sesuai kebutuhan, yang biasanya kayak gue kerjanya tuh kayak di dunia entertain, terus tiba-tiba gue dikasih kayak kerjaan yang lain, biasanya kayak kurang nyambung. Jadi sama halnya kayak kalian nih, kayak memang di bidangnya seperti itu kerja, umpamanya di bidangnya apa nih, itu tiba-tiba kalian dikasih kerjaan seperti ini. Kadang-kadang kayak kalian tuh kayak apa sih, gue nggak ngerti, maksudnya ini bukan fashion gue, ini bukan bidang gue, jadi seperti itu. Sebenarnya kalau untuk kerja kantoran sih ya mungkin banyak orang yang mau ya, cuman ya di sini porsinya masing-masing itu sudah berbeda-beda. Kalau gue kan di dunia entertain, jadi kalau disuruh kerja di tempat lain mungkin bisa-bisa aja, cuman kayak apa ya, kayak bukan di dunia gue gitu kan. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan masalah takut turun pamornya sayangnya. Kalau masalah pamor itu kita bisa mempertahankan bagaimana kita bisa apa ya, menghibur orang, karena orang taunya gue tuh kayak, oh si Arul ini kayak suka ngelucu, suka ngelawak, terus memang dunianya itu seperti dunia-dunia yang benar-benar ya udah, orang yang nangis bisa jadi ketawa gitu kan. Walaupun gue nangis, walaupun gue ini, ya tetap gue bisa menghibur diri gue sendiri. Seperti itu ya, cantik. Oke, kita lanjut di pertanyaan dari mana ini? Heriani Husen. Nah, rumah kamu udah pindah ya dari Kalibata City, kemana kan? Sebenarnya gini, itu yang di Kalibata itu kan memang itu kan gue sewa, itu kan apartemen, jadi bukan rumah ya kan. Dan akhirnya sekarang gue pindah kontrakan itu di daerah Jagakarsa, jadi seperti itu. Jadi untuk saat ini ya udahlah, gue jalanin kehidupan gue, ya udah, pindah dari sini, pindah dari situ, pindah dari sini, pindah dari situ, ya karena belum mendapatkan rezeki yang lebih yang bisa beli rumah. Tapi insya Allah doakan saja, semoga roda itu terus berputar dan semoga bisa mendapatkan rumah idaman atau bisa beli rumah ya. Dan di sini juga gue bikin konten, kebetulan lagi di luar karena di dalam itu lagi agak gelap ya kan, karena baru pindah, dia belum komplit dengan pencahayaan-pencahayaannya. Sengaja gue bikinnya di luar dengan diiringin petir, hujan ya kan. Jadi kalian itu dengar tuh suara-suara petir, suara-suara hujan. Terus tadi ada yang lewat juga udah kayak buaya. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting gue bisa bikin konten YouTube untuk menjawab pertanyaan kalian seperti janji gue kemarin di Instagram, di Instastory gue. Oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Kenapa sudah nggak sama Kak Irfan? Sebenarnya kalian sudah tahu ya, kalau gue sudah nggak sama Irfan bukan berarti kita berantem ya. Jadi ini apa-apa itu setiap kali gue
main sama ini tuh tiba-tiba enggak, itu bukan berarti berantem. Memang entah itu ada kerjaan kah, atau memang kita sudah memang ada jalannya untuk tidak satu tempat tinggal seperti itu. Jadi gue sama Irfan itu gue nggak tinggal bareng sama dia lagi itu karena benar-benar gue juga sudah punya anak-anak manajemen yang gue pegang gitu kan. Terus si Irfan juga kerja, ada kerjanya, dan dia harus tinggal sama artisnya, mengurus artisnya. Jadi benar-benar ya udah, kita tuh jalanin seperti biasa aja, tapi tidak ada musuh-musuhan ya. Ketika kita mau ketemu ya ketemunya di luar, tapi sering telepon-teleponan, video callan seperti itu. Jadi tidak ada sama sekali musuh-musuhan atau berantem. Sama halnya juga dengan pemain-pemain catatan si Nurul. Ya, oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Kak, Maifanya belum pernah ke kontrakan Kak Arul ya yang sekarang? Iya, dia belum datang ke kontrakan aku yang sekarang. Nah, ini pertanyaan dari Fadriani _ Rosman. Untuk Kak Ivanya memang belum sama sekali datang sini, dan gue juga tinggal di sini itu belum udah hampir 1 bulan. Cuman jaraknya rumahnya Kak Iva itu jauh banget, dia di BSD dan gue di daerah Jagakarsa, jadi agak jauh ya. Dan tapi secepatnya pasti dia akan main ke sini, dan gue pun juga pasti akan main ke sana. Pas pertama kali dia pindah pun di BSD itu ya gue datang sana bantuin pindahan, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Kak, itu rumahnya beli atau ngontrak? Kalau rumah yang ini itu gue cuma ngontrak dan belum bisa beli, belum sanggup beli, karena bener-bener ya you know lah, semuanya pekerjaan itu kemarin terhambat banget. Jadi benar-benar keuangan juga agak terhambat, tapi adalah sedikit pemasukan yang masuk itu kan, gara-gara kemarin hampir 2 tahun ini kan kalian ngerasain ya, pandemi COVID itu bener-bener panjang banget, jadi kerjaan tuh agak susah. Terus kadang-kadang tuh ada kerjaan juga kayak cancel semuanya. Jadi kerjaan gue juga pun kayak beberapa kali untuk makeup keluar kota, walaupun bukan di luar kota pun, di Jakarta pun banyak cancel karena tidak bisa nggak bisa berkerumunan, nggak bisa rame-rame, jadi cancel. Tapi ya udahlah, kehidupan itu kita jalanin dengan ikhlas aja. Semua itu pasti ada jalannya, dan memang benar-benar mungkin Tuhan sudah memberikan kita rezeki sebagaimana mestinya ya kan. Jadi benar-benar dia menguji kesabaran kita, sampai mana sih lu sabar gitu kan. Jadi kalau gue sih ya udah, gue cukup sabar, tapi tetap gue ngejalani kehidupan, terus tapi tetap berusaha juga mencari kerja, walaupun di luar sana banyak yang oh begini I don't care gitu kan, karena gue nggak minta duit sama kalian, gue nggak minta makan sama kalian, gue kerja ya udah gitu, gue mendapatkan hasil dari hasil kerja gue sendiri, seperti itu ya. Oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya nih. Kak, kenapa rambutnya dibotakin sih gantengan kemarin? Ini banyak banget ya nanya, kok dibotakin sih rambutnya nih? Kemarin itu sempat jadi kayak gue tuh botakin rambut itu istilahnya karena gue pindah di rumah baru ini, jadi kita buang sial dulu ya. Jadi semua sial-sial itu kita buang ya kan, karena dari kemarin tuh terlalu banyak kesialan dari huru hara, dari pertikaian dengan ono itu kucrut. Jadi akhirnya gue membotakan rambut ini biar semua itu setan-setan sial itu terbuang jauh-jauh ya kan, dan kita didekatkan sama orang-orang yang baik, orang-orang jahat itu terhempas ya kan. Oke, kita lanjut lagi di pertanyaan berikutnya ya sayang. Nih, kita bacakan lagi pertanyaan berikutnya. Ini udah banyak banget nih nanya tentang Irfan kenapa nggak tinggal, udah dijawab tadi ya. Oke, kita lanjut. Ini ada dari My City _ Suwarno. Tidak mau tanya, cuman mau support kalau ke Kak Arul aja. Terima kasih untuk supportnya yang selalu mensupport.
Terus saya doakan juga kalian semuanya diberikan kesehatan, terus berkarya, kerja yang benar, nggak usah dengerin kata-kata orang, apapun itu kata-kata orang di luaran sana mau menjelek-menjelekan kita, tutup telinga, oke? Jalanin yang sebisa kita itu, menurut kita itu benar. Oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Suka makanan pedas nggak? Kalau ditanya suka makanan pedas, gue suka. Kenapa kamu mau ngirimin aku makanan? Ini pertanyaan dari Naira_Alita_K. Sebenarnya kalau makanan pedas sih karena gue orang Sulawesi ya, jadi gue suka makan makanan pedas. Oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya dari Ahmad Yoga _ Acil itu siapanya Kak Arul sih? Sering tinggal bareng sama Kak Arul. Jadi Acil ini alias Junaidi alias Junet, dia itu apa ya, yang orang yang gue pegang, terus dia yang gue didik. Jadi istilahnya gue tuh manajernya Acil, dan Acil itu anak-anakan gue. Jadi ada beberapa di sini anak-anakan yang gue pegang, anak-anak talent aku ibaratnya. Ada Acil, ada Inaka juga, seperti itu. Kemarin sempat juga gue punya tim, kayak tim KRK itu ada berapa orang, ada 4 orang, cuma yang tersaring itu cuman sampai sekarang itu Acil aja yang gue pegang sampai sekarang ini. Jadi seperti itu ya guys. Nah, oke, ini pertanyaan terakhir aja ya, dari Nisa YDNEY. Karul sabar banget sih, kok bisa, mana bersih banget. Kalau untuk kesabaran ya, menurut gue tuh kalau untuk kesabaran, semua orang punya kesabaran. Tapi kalau sering dicolek, maka orang sabar itu bisa menjadi seperti macan yang buas. Jadi jangan coba-coba mengganggu orang yang pendiam. Jadi kalau orang pendiam itu memang terlihatnya pendiam, suka ketawa. Tapi kalau kalian colek terus-terusan dan kesabarannya sudah hilang, itu bisa menjadi seperti binatang buas yang bisa menerkam kalian semuanya. Jadi ingat, jangan pernah colek orang-orang sabar ya, karena orang-orang sabar itu lebih garang, lebih jahat, lebih ya kan? Jadi seperti itu. Jadi jangan pernah membangunkan macan yang sedang tidur. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya yang sudah bertanya di channel YouTube gue di Gokilnya Arul Krek. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya di channel YouTube gue di Gokilnya Arul Krek. Pencet tanda lonceng, karena tanda lonceng itu gratis, biar ada notifikasi yang masuk di handphone kalian semuanya. Oke, thank you. Sampai ketemu di konten-konten gue berikutnya di Gokilnya Arul Krek. Jangan bosan-bosan terus mensupport Arul Alvano alias Paloma. Jangan lupa juga support juga mini seriesnya Catatan Si Nurul. Oke, bye bye.